Oke. Oke. Sekian dan terima kasih. Itu dari kita Sesi kedua ceritanya. sesi kedua itu. Nah, kita diskusi sedikit saja lah. Toh, Sedikit lah. supaya Putri juga bisa istirahat juga toh. Iya. Kita diskusi. Yang pertama apa tadi tentang suara kemiskinan. Soal kemiskinan. Coba kita seolah reaction. Ya memang kalau kita lihat musisi-musisi zaman dulu ya, kayak Frankie Salatua, banyak memang mengangkat isu-isu sosial. Dan kemudian lagunya hits. Ketimbang kalau kita lihat dengan era sekarang, ya jarang sekali para musisi itu yang mengangkat, artinya yang berlabel tuh yang musisi besar lah. Yang biasa kan mengangkat itu kan sekarang kebanyakan dari indie tuh, yang berangkat dari independen kayak Iksan Skuter, Jason Ranti dan kawan-kawan. Nah maksudnya adalah kita kembali lagi kepada Frankie Salatua. Sebenarnya kalau menurut teman-teman, yang teman-teman bayangkan dengan meresapi lagunya dia Suara Kemiskinan, apa sih sebenarnya yang ingin dia bicarakan? Apa sih sebenarnya yang ingin dia memperdengarkan atau kepada masyarakat pendengar musik lah? Dimulai dulu dari gitaris. Karena kan dari tadi belum ngomong ini. Bisa ngomong apa ya saja bisa nyanyi nih. Kan sama kritik sebentar dia tidak beralur. Ya apa-apa. Soalnya nanti kan Bebas. Maksudnya keluarkan saja apa yang betul. sakit tadi. Iya. Artinya kan kita merespon karyanya Frankie Salatua. Kenapa saya kan ide Suara Kemiskinan ini kan dari Bung Putri toh. Kenapa sampai bisa menyarankan lah lagu ini untuk kita respon kayak gitu? Bisa mungkin saya punya pemikiran sendiri nih. Iya. Apa itu? Apa? Saya mulai bingung. Lanjut. Ya apa-apa lah. Ya lagunya ini kan bercerita tentang apa? Masyarakat seluruh Indonesia kan. Dengan adanya suara kemiskinan dari kita tukang hanya jual pinang, Bobo pinang terus kami tidur di atas minyak, berenang di atas minyak, tidur di atas emas. Itu kan contohnya, tapi bukan kami punya begitu kan. Terus berarti yang punya ini siapa? Tapi dari inti lagu ini yang saya mungkin agak terlalu betul-betul. Santai. Jangan pakai gugup lah. Sakit gugup, banyak bingung mereka kata itu loh. Latihan sebagai latihan tuh. Nanti kalau nanti yang komentar, alihkan saja pikirannya. Mereka juga nggak bisa juga mungkin buat kayak gini. Asik. Yang penting kita tidak berhenti untuk berproses. Asik. Lanjut tuh. Dari buku yang dia bilang bukan kita punya ini, mungkin ada pergerakan dari pemerintah untuk melihat kaum yang tidak mampu mungkin di salah satunya dalam lagu itu tadi Nusa Tenggara, Sulawesi dan segala macam. Itu supaya pemerintah bisa melihat ke situ. Mungkin dalam itu cerita dalam itu lagu sih, tapi saya tidak terlalu paham sampai arah-arah sana kan apa. Kau menikmati musiknya saja. Masanya menikmati musiknya saja. Suka saja lirik-liriknya. Suka liriknya bisa, ya setidaknya kita bisa ini jalan itu ini hari dengan kita dengan bertimbal balik dari itu lirik itu. Ya mungkin itu sih Bang, mungkin kalau banyak salah saya baru belajar. Apa-apa. Lanjut Kalau saya lebih ke liriknya yang disebutkan itu hanya bagian timur saja. Iya sih. Indonesia bagian timur saja. Maksudnya apakah memang dia lihat kemiskinan ini di bagian Indonesia timur saja atau bagaimana? Tapi memang kalau kita lihat Indonesia bagian timur kan memang seperti kaya lah, kayak Papua,
kaya akan emasnya, tapi lagi-lagi kita ngomong apa, bukan ini, bukan milik Indonesia, bukan apalagi terkhusus milik rakyat Papua. Kemudian di bagian Sulawesi juga ada beberapa tambang, kemudian ada sektor pariwisatanya. Kami di Sulawesi Timur kan ke daerah Nusa Tenggara itu. Artinya kalau dilihat memang dia memfokuskan lagunya ini pada daerah-daerah bagian timur. Ya oke lah, bagian Indonesia dulu itu memang kekurangan air kalau musim kemarau. Tapi memang ini kritik sosial lewat lagu yang disampaikan oleh pemerintah, biar mungkin apa, untuk pemerintah buat perhatikanlah daerah-daerah bagian sana, karena mungkin selama ini pembangunan kan mungkin hanya ke bagian barat saja, berfokus ke bagian barat kan. Mungkin nanti baru era-era modern seperti ini baru difokuskan ke timur lah. Ya seperti itu sih kalau yang saya lihat. Nanti mengalir tuh. Kalau saya dari merespon lagunya siapa, Frankie Selahatua ya, memang kalau saya tidak salah ya, Frankie Selahatua ini memang lagu-lagunya cenderung kepada isu-isu sosial. Yang kemudian kayak siapa lagi yang diduetkan sama Iwan Fals, apa yang Tugu Pancoran. Nah itu kan juga sama Frankie Selahatua juga. Nah maksudnya adalah Frankie Selahatua mungkin dia membicarakan tentang suara kemiskinan, melihat juga ya terlepas dari kondisi Indonesia Timur yang sangat, situasinya memang sangat sulit saat itu ya. Ditambah lagi dengan kekayaan alamnya kita yang begitu berlimpah, tapi tidak ada kayak keprihatinan lah atau perhatian dari pemerintah untuk bagaimana caranya masyarakat Indonesia Timur ini bisa maju juga. Karena kan memang seolah kita kemana-mana kita dianggap seperti orang primitif saja, yang serba kampungan, ya tangga, ekskavator, lift, seolah itu suatu kemewahan ya. Padahal di sini kan biasa-biasa saja. Kayak gitu. Oke. Jadi punya pengalaman sendiri pas waktu bersama gula. Kalau saya kan kalau lift sama tangga ekskavator itu sudah pernah ketemu toh. Tapi kan memang kalau kita bicara tentang situasi objektifnya ya, memang keadaannya begitu. Yang kasarnya dilihat. Iya, kasarnya dilihat. Nah, Frankie Selahatua kan dia bicara tentang, sebenarnya secara tidak langsung dia tidak bicara tentang apa isu saat itu atau isunya zamannya dia toh, tapi dia bicara tentang punya kekhawatiran besar tentang masa depan. Karena kan ada liriknya, aku tidak mau mengalah demi anak-anak cucu. Berarti kan memang ada kekhawatiran. Mungkin situasinya yang dilihat bahwa kayak Freeport lah yang paling ramai saat itu ya, dikuras habis oleh elit korporat atau kita sebut dengan kekuatan oligarki. Nah mungkin itu lebih kekhawatiran. Kenapa bahannya diambil di tanah Papua, tapi kelolanya itu di tempat lain atau di luar negeri kan. Tapi kemudian jualnya di Indonesia lagi dengan harga yang berbeda. Nah, mungkin itu ada kesan-kesan pribadinya Frankie Selahatua ya. Ya kira-kira begitulah kalau umpamanya Frankie Selahatua dalam perspektifku ya, membuat lagu ini Suara Kemiskinan. Nah selanjutnya lagunya siapa? Lagunya Iwan Fals. Nah ini juga lagu yang lumayan famous ya, populer sekali di zaman 90-an lah. Artinya lagu-lagu membakar semangat kalau orang tuh aksi, demo, segala macam tuh. Karena kita tahu juga bahwa memang betul. Karena kita tahu juga bahwa situasi saat itu kan dipimpin sama presiden kedua yang dianggap oleh teman-teman terkesan otoriter dan kemudian melakukan monopoli politik. Kenapa cuma orang-orangnya dia saja yang bisa mendapat jabatan penting kan? Nah, kira-kira bagaimana kalau kita merespon tentang lagunya Iwan Fals, Bongkar? Hah? Coba mulai dari kau dulu kali ya, sampai ada ide itu yang bisa di. Nah memang kata bongkar judulnya berarti kan ada keburukan yang harus disebarluaskan mungkin seperti itu. Orang mengartikan lagu ini kan dia bahasa sandi, memberikan kode kepada orang-orang pendengarnya kan.
Nah mungkin supaya dicermati di dalam bahwa maksudnya Iwan Fals bongkar berarti di zaman itu banyak ketidak apa nama penyebutannya istilahnya kezoliman yang dibuat oleh Orde Baru yang perlu diadili mungkin seperti itu, karena kan banyak kasus malari 1974 kan, banyak aktivis yang ditembak, kemudian Petrus penembak misterius, preman-preman yang dieksekusi, dan kemudian terakhir kan sebelum 98 kan meledaknya juga 27 Juli 1996 di kantor PDIP yang buka pandangannya Iwan Fals. Tri, kali kau ini, Putri. Saya tidak bisa ya komentar lagi karena saya belum punya referensi untuk yang kemarin itu yang awal bilang tentang apa 98 itu tentang kepala negara dikembangkan itu. Presiden kedua dikembangkan dengan segala kehormatan kita toh, tapi kan ada sejarah yang berbicara. Betul. Kalau saya sih skip aja. Jangan tanya saya lagi. Skip. Kalau soal sejarah agak Saya sebenarnya semua skip ini, bisa skip saja. Skip saja mau skip. Yang penting kita berterima kasih lah kepada Iwan Fals karena